Melihat Matt mendekat dengan agresif, Ali tidak menunjukkan tanda-tanda takut dan langsung menuju ke wajahnya. Pertarungan jarak dekat. Apakah dia pernah takut melawan manusia dalam jarak dekat? Mengandalkan kekuatan fisik mereka yang unik dan kekuatan yang benar-benar kuat, jauh melebihi kecepatan reaksi manusia. Mereka ingin sekali bertarung melawan manusia manapun. Untuk melawan berbagai cara manusia, monster bisa dikatakan penuh dengan kemampuan bertahan mereka sendiri. Kebiasaan bertarung ini, sebagian besar waktu, akan membantu binatang buas untuk menang. Lagi pula, binatang buas yang dapat menahan semua jenis serangan manusia, dalam arti tertentu, adalah tulang keras yang tidak pernah bisa digerogoti manusia, dan mereka bisa kalah. Kesempatan untuk menyerang, dan bagi manusia yang melawan mereka, bahkan satu kesalahan akan membuat mereka jatuh ke dalam kerugian mutlak, dan bahkan kehilangan nyawa mereka. Dan orang di depannya ini benar-benar berani mengamuk dengan dia berhadap-hadapan. Jelas dia lelah hidup. Ayo. Ali bahkan tidak memikirkannya, bahkan tidak mengambil tindakan pencegahan. Bahkan jika dia melihat tombak Matt dengan panjang puluhan meter, bahkan jika dia melihat gerakan maju Matt bahkan lebih standar darinya, tetap di depan matanya. Daerah serangan sangat kecil. Sayangnya, tidak ada jika. Ketika Ali melihat pipi logam Matt dan mata merah Matt, sudah terlambat. Pada saat Ali terkejut, Matt mengerahkan kekuatannya lagi, sedikit lebih cepat dari yang sebelumnya, dan menusuk jantung Ali dengan satu tembakan. Di kuil penguasa cahaya, Matt dianggap sebagai yang teratas dalam kekuatan, bahkan lebih kuat dari Qin Yichen dalam beberapa aspek. Sama seperti saat ini, tubuh senjata tidak perlu khawatir tentang serangan balik Ali. Pisau tulang yang dikeluarkan di ambang kematian tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Matt, dan bahkan tidak dapat meninggalkan jejak pada tubuh logam Matt, sehingga terpental. Ledakan. Dengan suara teredam, kedua belah pihak bertabrakan dengan kuat di udara. Matt mengulurkan tangannya untuk mendorong tubuh lembut Ali yang telah dihancurkan oleh kekuatan benturan yang sangat besar. Satu-satunya yang tersisa Ali adalah dunia yang bisa dilihat matanya. Sangat tidak mungkin untuk menghubungkan orang di depannya ini dengan manusia. Tubuh logam lebih kuat dari tubuh monster mereka. Bahkan bisa dikatakan bahwa ketangguhan benda ini hanya lebih lemah dari monster di tahap pemurnian tulang. Itu luar biasa dalam pikiran Ali. Ini telah merusak pemahamannya tentang manusia. Dan orang ini jelas bukan manusia, tetapi lebih seperti monster yang dirancang khusus untuk menghadapi mereka. Ali tidak bisa mengerti, dan tubuhnya juga tidak bisa mengendalikannya baik itu otot, tulang atau otot. Setelah tumbukan pada saat itu menjadi daging cincang yang berantakan. Hanya bisa membiarkan manusia itu terbang melewati kepalanya. Dengan tubuh sekuat Warcraft, wajar jika mereka tidak akan jatuh sepenuhnya karena cedera sekecil itu. Tetapi mereka yang mengejar Matt pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk menebus pisau. Dan ini adalah saat terakhir dalam hidupnya. Melihat semakin banyak manusia berkumpul, sebuah tangan tiba-tiba meraih lengan Ali dan menyeretnya dari tanah ke gua yang gelap. Ali putus asa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan tubuhnya diseret oleh orang lain. Mungkin itu binatang buas? Memikirkan hal ini, Ali merasa lega. Sungguh memalukan mati di tangan manusia. Meskipun tidak lebih baik dikubur di mulut binatang, itu lebih baik daripada dipermalukan oleh setan. Setelah memejamkan mata dan menunggu lama, dia tidak menunggu pukulan fatal, dan tidak ada gerakan dari binatang itu. Ali tiba-tiba membuka matanya dan melihat tidak jauh. Saya melihat seorang manusia bersembunyi menyamping di tepi gua yang baru saja digali, dengan hati-hati melihat pemandangan di luar. Pada saat yang sama, tanah tampak hidup, menghalangi pintu masuk sedikit. Ini adalah proses yang panjang, dan Ali terlihat ketakutan. Saat cahaya terakhir menghilang, pria itu menghela nafas panjang. Untungnya kami menyusul. Dalam kegelapan, Ali mendengar langkah kaki pria itu semakin dekat, dan akhirnya berjongkok di sampingnya untuk memeriksa. Hei, aku tidak menyangka Matt begitu kuat sehingga dia benar-benar bisa menghancurkan tulang-tulang binatang buas. Ceka-ceka, sepertinya tidak berdebat dengannya adalah keputusan yang sangat bijaksana. Hei, bukankah monstermu akan mati begitu saja? Itu terlalu tidak berguna. Mengatakan itu, Warcraft merasakan kekuatan hangat mengalir ke tubuhnya, dan luka-lukanya pulih dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Segera, Ali bisa mengeluarkan suara. Siapa kamu? Ini adalah pertanyaan yang paling membingungkan bagi Ali. Awalnya, ketika Ali melihat bahwa ini adalah manusia, dia sudah putus asa. Tetapi sekarang, tindakan pihak lain jelas tidak sejalan dengan orang gila para dewa. Biarkan sendirian orang-orang di kuil penguasa cahaya. Saya seorang pengkhianat di kuil penguasa cahaya. Ya, seorang pengkhianat. Saya ingin mencari majikan baru dan melihat apakah saya bisa mendapatkan beberapa posisi yang baik. Tentu saja, saya pikir Warcraft adalah pilihan yang baik, dan aku seharusnya sangat berguna bagimu. Ali ragu-ragu lagi dan lagi. Dia ingin bergerak, tetapi tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Pihak lain jelas tidak mempercayai kata-katanya. Setelah berjuang untuk bergerak, tubuhnya hampir tidak bisa bergerak, dan Ali puas.
Mampu mengendalikan tubuh sendiri berarti pemulihan sedang berlangsung, dan kecepatan pemulihan monster selalu menakutkan. Lalu mengapa kamu mengkhianati mereka? Ada suara samar dalam kegelapan. Karena mereka tidak memberi saya perlakuan yang pantas saya terima. Saya tidak seharusnya seperti ini. Saya tidak seharusnya melakukan hal-hal di bawah orang-orang ini. Kekuatan mereka tidak sebaik saya, Lunji, atau saya. Tetapi mereka semua memiliki kekuatan lebih dari saya. Saya tidak tahan, itu saja. Meskipun kata-kata ini tenang, itu membuat Ali merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Oke, karena kamu sudah bilang begitu, aku bisa memberimu kesempatan untuk bergabung dengan Warcraft. Tapi kami Warcraft belum menerima banyak manusia sejauh ini. Kesulitannya bisa dibayangkan. Kamu harus mempersiapkan diri secara mental. Pria dalam kegelapan itu tersenyum santai, dan di tengah tawanya yang semakin kurang ajar, punggung Ali mati rasa, dan dia mengingatkannya lagi dan lagi. Diam, ada manusia di luar sana. Jika ini ketahuan, kita berdua akan mati. Nyala api tiba-tiba meletus dalam kegelapan, dan senyum Yu Daoseng yang hampir gila muncul di depannya. Semakin dekat, Yu Daoseng tiba-tiba menyeringai. Kenapa kalian monster begitu takut mati? Jadi bagaimana jika ada musuh kuat di luar? Bunuh saja mereka. Keluar dan bunuh mereka semua. Tentu saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.